12:27/2058, sore. Di luar Dojo Limits, markas dunia adalah sejumlah besar, jet tempur berbentuk cakram, dan jet mobil, yang diparkir. Masing-masing jet tempur ini sangat mahal. Jet mobil tingkat kaisar, Luofeng hanya bisa dianggap sebagai jet biasa di sini, itu tidak menonjol sama sekali. Karena, lebih dari 30 perwakilan telah datang ke sini hari ini. Pukul 15.10. Lebih dari setengah perwakilan kuat, dan sejumlah kecil wargot dengan banyak otoritas, dikumpulkan di dalam pengadilan dalam struktur pesawat ruang angkasa raksasa. Luofeng, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini adalah perwakilan Bigrave, di bawah perkenalkan teman Luofeng, penyelidik Liu He. Luofeng bertemu beberapa orang terkenal satu persatu. Perwakilan ini juga menaruh hormat terhadap simpatisan ke-6 yang akan datang. Ini adalah wakil Zuxi, tersenyum Li He, dia juga dari Tiongkok, halo. Perwakilan Zuxi, Luofeng mengulurkan tangannya. Halo, perwakilan Luofeng, pria kurus dengan hidung bengkok, Zuxi, menjabat tangan Luofeng. Adegan ini tampaknya persis sama dengan adegan lain yang baru saja ia alami ketika bertemu orang lain, tapi hati Luofeng penuh dengan keheranan sekarang. Saat itu ketika Wargot, Lugang, meninggal. Perwakilan Zuxi juga menghadiri peringatan itu. Adegan tokoh-tokoh besar dari pemerintah, sektor ekonomi, sektor militer, dan lingkaran pejuang dengan hormat menyapa perwakilan Zuxi sangat mengejutkan Luofeng, yang masih berada dalam regu palu api saat itu. Dan setelah sekejap mata, dia juga telah menjadi wakil. Luofeng, lihat, pada pria dengan rambut putih dan tampaknya tidak memiliki kehidupan sama sekali. Itu adalah perwakilan Yan Hai. Liu He merendahkan suaranya, meskipun dia juga dari Tiongkok. Dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Li Yao. Karena Li Yao akan mati karena kamu, hal-hal di antara kalian berdua tidak dapat diperbaiki. Akan sulit untuk berhubungan baik dengannya, dia sangat kuat dan memiliki hak untuk pergi ke tempat ketua kelima. Tapi jangan khawatir. Dia tidak akan berani mengacaukan Dojo Limits kami, kata Liu He pelan. Tentu saja, jangan macam-macam dengan dia tanpa alasan. Luofeng meliriknya dan kemudian hanya tersenyum. Perwakilan Yan Hai, bukan hanya Yan Hai, bahkan ketua ketiga, keempat, dan kelima tidak akan menjadi lawannya setelah ia berlatih 81 Spirits Forging, dan melangkah ke tingkat bintang 1 tingkat pelancong. Yan Hai melirik Luofeng dari jauh tanpa ekspresi dan mencibir. Waktu yang dia habiskan bersama Li Yao bersama di masa Grand Nirvana adalah pengalaman di perbatasan antara hidup dan mati. Setelah itu, Yan Hai memperlakukan Li Yao sebagai putranya sendiri. Lagi pula, melalui pengalaman seperti itu memang menjalin hubungan yang mendalam. Sayangnya, lawannya adalah bagian dari Dojo Limits. Meskipun Yan Hai memiliki dendam, dia hanya bisa menyimpannya. Itu Luofeng, dikatakan bahwa dia bisa mengendalikan 16 senjata kecil sekaligus. Serangan dampaknya yang paling kuat dapat mencapai sekitar 8 juta sampai 9 juta. Yang memang bisa dibandingkan dengan beberapa perwakilan, jadi bagaimana jika dia bisa dibandingkan dengan mereka? Dia masih belum menjadi wakil. Kecepatan gerakannya di darat dan berbagai teknik dalam pertempuran tidak bisa dibandingkan dengan kita. Jika dia benar-benar harus bertarung melawan seorang wakil, dia mungkin bahkan tidak akan bisa mengalahkan satu. Beberapa perwakilan bisa mengendalikan api sementara yang lain bisa mengendalikan es.
Jadi serangan mereka memang lebih fleksibel daripada miliknya. Beberapa perwakilan diam-diam berdiskusi di beberapa sudut di galeri pengadilan. Sementara mereka berdiskusi, mereka membentuk penghalang di sekitar mereka untuk mencegah suara mereka menyebar ke Luo Feng. Setelah semua, pejuang tingkat traveler bintang ini tidak ingin memusuhi Luo Feng. Mereka hanya sedikit memandang rendah padanya. Dan perasaan negatif mereka lahir dari kecemburuan. Mereka iri dengan potensi Luo Feng. Untuk memiliki kekuatan serangan seperti itu di puncak level Wargot, Luo Feng pasti akan menonjol ketika ia menerobos ke tingkat pelancong bintang. Jadi bagaimana jika dia memiliki potensi tinggi? Jika dia berkelahi dengan kita sekarang, dia masih belum cukup. Beberapa perwakilan memikirkan ini. Setelah mengobrol dengan banyak perwakilan, Luo Feng memperhatikan bahwa perwakilan ini menjaga jarak dengannya. Hanya para penyelidik dojo limits yang bisa didekati dan berbaik hati kepada Luo Feng. Ketua pertama dan kedua ada di sini, Hong dan Dewa Guntur. Perwakilan dan wargot yang kuat di galeri semuanya tenang. Dari pintu samping pengadilan berjalan dalam satu pria pakaian hitam dan satu biksu botak mengenakan jubah putih. Satu di depan dan satu belakang, menuju bagian depan galeri. Pakaian pria hitam, Hong, memandang semua cahaya di sekitarnya. Sementara biksu botak itu merasakan perasaan yang membuat seseorang bergetar. Hong, wisatawan tingkat bintang 6 tingkat, Dewa Guntur. Bintang perjalanan tingkat 7 tahap. Luo Feng memandang dua orang ini. Pakaian pria hitam, Hong, dingin dan tanpa ekspresi. Dewa Guntur berjubah putih. Disambut dengan senyum hangat tetapi tampak agak takut. Ini adalah dua pejuang paling kuat di bumi. Dalam hal tingkat kebugaran, Dewa Guntur melampaui Hong. Tapi karena Hong memiliki domain sendiri, dia benar-benar menguasai Dewa Guntur. Ketika Hong dan Thunder God tiba, pengadilan dengan cepat pergi ke sesi. Luo Feng duduk di penggugat sementara Liao dan Venina berdiri di daerah dengan bergol di atasnya. Nilai 2 wargot tingkat lanjut adalah peristiwa yang cukup langka. Pukul 16.20 sakit. Pengadilan membuat keputusan mereka. Liao, Venina Paulinus, menginstruksikan orang lain untuk membunuh anggota keluarga perwakilan. Rasa bersalah mereka jelas, keputusan, hukuman mati. Segera, wajah Liao dan Venina di daerah sedikit berubah. Sejujurnya, mereka telah lama mempersiapkan diri untuk hasil ini. Luo Feng, Liao dan Venina membocorkan Luo Feng di daerah penggugat. Luo Feng hanya membocorkan mereka dengan dingin. Pasangan Vulture Scorpion benar-benar mencoba untuk menikmati keluarganya. Dia sudah mengacaukan sekali, jadi dia pasti tidak bisa mengacaukan lagi. Dia tidak bisa membiarkan ancaman ini ada. Membiarkan dua orang dalam hidup ini berarti dia tidak bertanggung jawab dan menikmati semua hal yang harus dilakukan selama hidup. Liao, serahkan set Dewa Hitam. Dua wakil kuat berdiri di depan Liao. Liao di daerah mengunjungi pengadilan. Ada lebih dari 30 perwakilan kuat di pengadilan ini dan ketua pertama, Hong, dan ketua kedua, Dewa Guntur. Anda dapat mengatakan bahwa membunuh Liao akan sesederhana mengangkat tangan. Meskipun Liao tidak mau, dia hanya bisa memaksa set Dewa Hitam di tubuhnya dan menyerahkannya. Membawa para penjahat ke hutan belantara dan mengeksekusi hukuman mati mereka, kata hakim pengadilan. Yang bertanggung jawab untuk melaksanakan hukuman adalah dua wakil, satu dari mereka dari Dojo Limits, Liu He, dan yang lainnya dari Thunder Dojo, Amuhan. Di bawah permintaan Luo Feng,
Luo Feng diizinkan untuk pergi bersama mereka. Di dalam jet otomatis tingkat prasejarah. Li Yao dan Fenina diborgol di tangan dan kaki mereka dan diawasi oleh 3 wakil Luo Feng, Liu He, dan Amuhan. Luo Feng, Fenina menatap Luo Feng, orang Tionghoa yang sedikit beraksen. Saat dia menggertakkan giginya, jika kamu mampu, kamu akan membunuh kami langsung di kota markas kemarin, tapi siapa mengira kau cukup curang untuk menghakimi kami melalui pengadilan Istana Wargot. Kau bajingan tercela, bahkan dalam kematian aku akan, diam. Liu He, yang duduk di depannya, dimarahi dengan ketidakpuasan. Aku akan mati, aku tidak takut padamu, ejek Fenina. Fenina adalah orang Eropa. Meskipun dia tahu bahasa Cina, dia jelas tidak pandai menggunakan bahasa Cina untuk menghina orang. Luo Feng hanya menatapnya dengan dingin. Dia pada dasarnya mengabaikan apa yang dikatakan Fenina, dia hanyalah serangga menyedihkan yang akan mati. Tapi Hering Li Yao hanya menatap Luo Feng, tidak membuat suara tunggal. Meskipun kamu berusaha memburuku di benua Australia, aku tidak pernah melakukan apapun padamu. Saya membiarkan Anda tinggal di kota markas besar Paris dengan damai. Luo Feng memandang Li Yao dengan dingin, tetapi saya tidak akan pernah berpikir bahwa begitu berita kematian saya keluar, Anda segera mengambil langkah melawan keluarga saya. Li Yao, oh Li Yao. Aku tidak manusia jika tidak membunuhmu. Li Yao tetap diam saat menatap Luo Feng. Wei, aku tidak bisa membalaskan dendammu, aku tidak berguna, lebih, semuanya berakhir. Luo Feng kurang dari Luo Feng. Jika ada kehidupan selain kematian, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Meskipun Li Yao tidak mengatakan apa-apa, dia terus meraung di dalam hatinya. Tapi betapapun marahnya dia, semuanya akan lenyap ketika dia, Li Yao, mati. Aku tidak bisa menerima ini, aku tidak bisa menerima ini. Aku tidak ingin mati seperti ini. Li Yao meraung dalam hatinya, giginya terkatup rapat sehingga darah mulai keluar dari mulutnya. Auto jet level prasejarah perlahan-lahan mendarat. Turun. Li Yao dan Fenina merasa tertekan kuat saat mereka berjalan satu langkah pada satu waktu. Karena kaki merasa diborgol juga, mereka hanya bisa berjalan langkah kecil. Li Yao dan Fenina berdiri di hutan belantara yang luas. Liu He, kata perwakilan Amuhan di samping, kamu membunuh Li Yao, aku membunuh Fenina, tidak masalah, tersenyum Liu He. Amuhan berjalan menuju Fenina selangkah demi selangkah. Wajah Fenina memang cantik, tetapi mata wanita ini penuh dengan kebencian dan bahkan ada air mata di dalamnya. Ketika perwakilan Amuhan mendekati, pedang di pinggangnya langsung terhunus. Sebuah cahaya melintas, dan Fenina, yang ingin menghindar, berhenti bergerak. Kuala gelombang-gelombang sebuah kepala langsung berguling ke bawah dan mayat tanpa kepala jatuh ke tanah. Fenina, Li Yao menatap tubuh Fenina dan tidak bisa menahan diri untuk menutup matanya karena kesakitan. Jika aku mati, semuanya akan hilang, tidak masalah seberapa marahnya aku. Tidak ada gunanya, tidak berguna, aku tidak mau mati seperti ini, tapi semuanya akan lenyap ketika aku mati. Emosi Li Yao berantakan ketika dia menutup matanya. Dia marah, tidak puas, tertekan, dan sedih. Kematian itu sendiri tidak terlalu menakutkan. Tetapi menunggu kematian seperti ini sepertinya akan selamanya. Tubuh Li Yao tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar karena emosi ini yang diaduk tidak seperti sebelumnya. Li Yao, Fenina. Pasangan Vulture Scorpion, Luo Feng melirik mayat Fenina dan kemudian melihat ke arah Li Yao,
Mari kita akhiri ini, Luo Feng. Apakah kamu ingin melakukannya? Liu He memandang Luo Feng. Kamu bisa melakukannya, kata Luo Feng. Liu He tersenyum dan kemudian berjalan menuju Li Yao. Seluruh tubuh Li Yao sedikit gemetar saat matanya tertutup. Air mata tampak muncul dari sudut matanya. Li Yao, mati. Liu tersenyum sambil berbicara. Gelombang, cahaya di sekitarnya tiba-tiba melengkung. Li Yao, yang berdiri di sana tampak bergerak. Dengan marah melompat mundur lebih dari 100 meter. Ahahahahahahahaha gelombang. Li Yao mengangkat kepalanya dan meraung. Dia mendorong dengan tangannya, bang, dan melepaskan borgolnya. Kakinya juga bergerak. Bang, dan borgolnya hancur. Luo FRNG. Li Yao dengan marah membumbung tinggi ke udara, aku akan membunuhmu. Aku pasti akan. Kamu tidak akan pergi. Luo Feng dengan ganas meraung dan kemudian menginjak pesawatnya yang melonjak saat ia dengan cepat terbang ke langit.